kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 6 April 2024, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Demikian dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah seseorang berkata demikian, jikalau Tuhan itu mengasihi umatnya, mengapa dia harus menghukum? Jikalau memang Tuhan mengasihi umatnya, mengapa Tuhan tidak langsung melupakan saja dosa pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya? Mengapa Tuhan tidak langsung mengampuni saja? Mengapa justru dia menghukum? Bapak Ibu saudara-saudara, ini sangat menarik ya. Benarkah ketika Tuhan menghukum umatnya, itu berarti Tuhan tidak mengasihi umatnya? Benarkah ketika Tuhan menghukum umatnya yang melakukan dosa, yang melakukan pelanggaran, itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi umatnya? Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana jawabmu? Tentu saja tidak. Ya kan? Justru ketika Tuhan menghukum umatnya, disitulah jelas kasih Tuhan itu begitu besar kepada umatnya. Loh, kok bisa begitu? Ya iyalah. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa. Tetapi justru Tuhan menginginkan pertobatan orang berdosa itu kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang melakukan dosa, pelanggaran, justru menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada umatnya tersebut. Ketika Tuhan harus menghukum, disitulah Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada umatnya. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Karena hukuman itu adalah suatu teguran dari Tuhan, supaya umatnya yang berdosa itu sadar, menyesal, dan kembali ke jalan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti kita para orang tua. Ayo coba, siapa orang tua? Ketika dia melihat anaknya melakukan dosa, ketika dia melihat anaknya melakukan satu kesalahan, melakukan satu pelanggaran, justru diam saja, tidak menegur. Ayo, siapa? Ada enggak? Mungkin ada saja. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah orang tua yang aneh. Itu adalah orang tua yang patut dipertanyakan. Kok bisa dia lihat anaknya melakukan dosa malah didiamkan? Dia lihat anaknya melakukan satu pelanggaran malah tidak ditegur. Itu yang aneh. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua yang benar, orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana adalah orang tua ketika dia melihat anaknya melakukan dosa, dia langsung menegur. Ketika dia melihat anaknya melakukan satu pelanggaran, dia langsung menegur anaknya. Dan kita tahu teguran itu ada macam-macam, ya kan? Bisa melalui kata-kata, bisa juga melalui hukuman atau sanksi kepada anaknya. Dengan satu tujuan, anaknya ini sadar, menyesal, dan tidak lagi melakukan dosa tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan itu tidak pernah asal main hukum, bener enggak? Sebaliknya, terlebih dahulu Tuhan itu akan berikan peringatan. Coba kita ingat peristiwa di Taman Eden. Tuhan itu terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Adam dan
Hawa, jangan kau makan buah yang ada di tengah taman. Kalau kau makan maka kau akan mati. Dimakan juga. Wajar dong Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Demikian juga peristiwa air bah. Pada saat itu Tuhan sudah menegur supaya orang-orang di situ tuh bertobat, menyesal kembali ke jalan Tuhan. Alih-alih bertobat, yang ada semakin menjadi-jadi. Mereka malah mentertawakan Nuh ketika Nuh melakukan perintah Tuhan membuat sebuah bahtera. Akhirnya apa? Karena mereka tidak bertobat, tidak menyesal, Tuhan menghukum mereka dengan air bah, habis semua. Tinggallah Nuh, istrinya, anaknya, dan menantunya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya ketika Tuhan harus menghukum umatnya, itu bukan tanpa sebab. Namun walaupun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita cukup bersyukur ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak untuk selama-lamanya menghukum. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Walaupun dia sudah menghukum melalui peristiwa air bah, tapi akhirnya Tuhan itu sendiri berjanji bahwa dia akan selalu memberkati. Dikatakan tadi apa? Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu berjanji untuk selalu memberkati umatnya. Dan ingatlah, janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap janjinya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dia pasti menepati janjinya untuk memberkati umatnya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia, memberikan janjinya, menjalankan janjinya kepada kita, yakni akan selalu memberkati kita. Tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Tidak akan pernah berhenti musim panas dan dingin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan setia memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, memang Engkau menghukum setiap orang yang melakukan dosa, menghukum setiap orang yang melanggar perintah-Mu. Namun itu bukan berarti Engkau tidak mengasihi umat-Mu. Justru di balik hukuman itu ada kasih yang begitu besar. Sebab Engkau tidak ingin melihat umat-Mu semakin jatuh ke dalam dosa. Engkau ingin umat-Mu kembali ke jalan-Mu. Itu sebabnya Engkau menegur, bahkan menghukum umat-Mu supaya kembali ke jalan-Mu Tuhan. Namun di atas semuanya itu, Engkau tidak hanya sekedar menghukum, tetapi Engkau juga berjanji untuk memberkati setiap umat-Mu. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Itulah janji-Mu Tuhan, di mana Engkau akan senantiasa memberkati umat-Mu. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan, karena janji-Mu itu ya dan amin. Engkau tidak akan pernah melupakan janji-Mu untuk memberkati setiap umat-Mu. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah kami boleh menjadi umat yang setia kepadamu Tuhan. Setia sepanjang hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia memberkati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati Tuhan kami, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan kami. Berkati setiap cita-cita dan pengharapan kami. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang terbaring sakit,
baik yang dirawat di rumah sakit maupun menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing. Berikanlah kesembuhan Tuhan, jamah tubuh mereka yang sakit. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu kondisi mereka dipulihkan, cepat sehat kembali, cepat beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami juga tak lupa berdoa apabila ada jemaat yang sedang berduka, yang sedang sedih. Kiranya Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, untuk setiap apapun yang kami ucapkan, yang kami lakukan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Horas.